Halo Sobat ASN, jumpa lagi dengan saya Susan Bumaikawati Sugiarto. Oke, kita akan melaju ke bagian 3 tentang kewajiban larangan hukuman disiplin PNS sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021. Nah, sebelum kita melanjutkan ke part 3, saya ingatkan kembali dan saya ajak kembali rekan-rekan ASN semua agar jangan lupa untuk klik subscribe atau tombol lonceng supaya nantinya terupdate dengan video-video terbaru dari kanal YouTube Susan Sugiarto. Jangan lupa juga share ya video-video yang ada di sini, barangkali ada rekan-rekan ASN lain yang memerlukan. Oke, kita menuju ke pembahasan selanjutnya, rekan-rekan ASN. Oke. Oke, rekan-rekan ASN, setelah di part 1 dan part 2 kita membahas tentang kerangka berpikir, pengertian, kewajiban, dan juga larangan. Saat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis hukuman disiplin. Nah, ini adalah core-nya ya, rekan-rekan ASN. Nah, jenis hukuman disiplin itu seperti apa sih? Ayo kita cek ya bersama-sama. Oke, Sobat ASN, jenis hukuman disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan, yang kedua adalah hukuman disiplin sedang, dan yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Nah, kita cek kembali seperti apakah, jenis ya atau rupa dari masing-masing hukuman disiplin tersebut. Nah, untuk hukuman disiplin ringan ada 3 bentuk, sobat ASN semua. Yang pertama adalah teguran lisan, yang kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga adalah pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, adapun hukuman disiplin sedang ya, bentuknya yang pertama adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, dan yang ketiga adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Jadi jedanya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya. Nah, selanjutnya untuk hukuman disiplin berat sendiri ada 3 bentuk juga. Yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Lalu yang kedua adalah pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan ya. Kalau tadi diturunkan setingkat selama 12 bulan, kalau yang ini adalah pembebasan dari jabatannya ya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Lalu yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ya. Jadi di sini yang harus di-highlight adalah tidak atas permintaan sendiri. Jadi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Berarti ada unsur paksaannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang jenis hukuman disiplin. Nah, sekarang yang core-nya lagi nih Sobat ASN, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban. Nah, tadi definisi kewajiban adalah segala hal yang harus kita taati ya, atau yang harus kita laksanakan ya. Oke, teman-teman, sobat ASN semua. Nah, di sini pelanggaran terhadap kewajiban saya bagi ya. Jadi ada pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenai HDR. HDR ini bukan High Definition Resolution ya, tapi hukuman disiplin rendah ya supaya gampang diingat ya. Kemudian ada juga pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenakan hukuman disiplin sedang atau HDS. Kemudian ada juga pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenai hukuman disiplin berat atau HDB. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dulu ya, mulai dari pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenai hukuman disiplin rendah.
Sorry, hukuman disiplin ringan, mohon maaf ya. Oke, yang pertama ya kita cek dulu ya kewajiban-kewajiban yang harus, kita, laksanakan. Nah, kewajiban pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenai hukuman disiplin ringan, yang pertama adalah pasal 3 huruf C, yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memberikan dampak negatif pada unit kerja ya. Jadi, semisal ada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat pemerintah lalu kita tidak melaksanakannya gitu ya atau kita melanggarnya ya, seperti itu. Dampaknya kita catat di sini adalah pada unit kerja. Lalu yang kedua, pasal 3 huruf D, yaitu kewajiban berupa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dampaknya juga pada unit kerja ya. Nah, jadi ada ketentuan perundang-undangan yang tidak kita laksanakan, ternyata ada dampaknya nih ketika kita tidak melaksanakan itu pada unit kerja. Nah, ini juga dikenai hukuman disiplin ringan. Lalu ada kewajiban lain, yaitu pasal 3 huruf E, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ya, nah ini kalau tidak dilaksanakan dan ternyata dampaknya pada unit kerja, maka dikenai hukuman disiplin ringan. Ya, jadi misalnya harusnya datang tepat waktu, malah tidak datang, ya malah telat dan tidak menginfokan ke atasannya, akhirnya semua pekerjaan menjadi runyam dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saja dikenakan hukuman disiplin ringan. Lalu kewajiban pasal 3 huruf F ya, kewajibannya berupa menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, yang mana ketika ini dilanggar memberikan dampak pada unit kerja. Nah, ini juga dikenai HDR ya atau hukuman disiplin ringan ya. Nah, jadi misalnya ada seorang PNS yang perilakunya agak nyeleneh atau berantem ya, entah itu sesama kolega atau berantem dengan orang di luar instansi, di luar jam kerja, yang mana ini akhirnya, "Oh ini, dia kerja di mana sih?" Gitu, "Di unit kerja mana sih?" Nah, akhirnya jadi tercoreng ya nama unit kerjanya. Nah, maka ini juga bisa dikenai hukuman disiplin ringan. Nah, lalu kewajiban yang tercantum di dalam pasal 3 huruf H bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana apabila ini dilanggar memiliki dampak terhadap unit kerjanya, ini juga bisa dikenai hukuman disiplin ringan. Nah, selanjutnya selain berbicara kewajiban ada juga ya penyertanya ya yang tadi ya, yang selain 8 kewajiban utama yang, tercantum di pasal 3. Nah, ada juga, hal-hal lain yang harus ditaati oleh PNS yang tercantum di pasal 4. Yang pertama adalah pasal 4 huruf C, yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. Kemudian selanjutnya pasal 4 huruf F, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pasal 4 huruf G, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, dan pasal 4 huruf H, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, ini ya, eee, pasal 4 huruf C, F, G, dan H ini apabila dilanggar diberikan, atau mungkin atau dapat diberikan hukuman disiplin ringan. Nah, ada khususon ya, spesial terhadap, jam kerja ya, terhadap pelanggaran terhadap jam kerja ini ada diatur lagi secara lebih detail. Nah, yang pertama ini ya, untuk para PNS ataupun ASN semuanya ini harus diingat-ingat ya. Yang pertama, PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari dalam 1 tahun, maka dikenai hukuman disiplin ringan, jenisnya adalah atau bentuknya adalah teguran lisan. Jadi kalau kumulatif itu dia nggak berturut-turut tapi dijumlahin ya. Misalkan hari ini saya nggak masuk, besok masuk, besoknya lagi masuk, besoknya lagi masuk. Nah, nanti selanjutnya saya nggak masuk. Nah, jadi itu dijumlahkan secara akumulatif selama 1 tahun. Ternyata setelah dijumlahin, oh 3 hari ini dalam 1 tahun nggak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Maka dikenai teguran lisan oleh atasan. Nah, lalu yang kedua, apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai 6 hari dalam masa kerja 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu 4 sampai 6 dia nggak masuk dan ini masih kumulatif ya. Jadi nggak mesti berurutan. Nah, jenis hukuman disiplin ringannya adalah teguran tertulis.
Nah, selanjutnya yang ketiga, ini nggak masuknya lebih parah, yaitu 7 sampai 10 hari dalam 1 tahun, ya masih kumulatif juga. Nah, jenis hukuman disiplinnya adalah pernyataan tidak puas secara tertulis, ya. Kalau yang tadi masih sifatnya teguran, kalau ini sudah tidak puas secara tertulis. Nah, tentunya pegawai mana sih yang ingin mendapatkan surat pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasannya? Tentunya tidak ada yang mau ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya Sobat ASN. Oke, selanjutnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenai hukuman disiplin sedang. Yang pertama tercantum di pasal 3 huruf B berupa kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, misalkan dampak negatifnya pada unit kerja dan atau pada instansi yang bersangkutan, ini bisa dikenai HDS atau hukuman disiplin sedang ya. Nah, selanjutnya pasal 3 huruf C berupa kewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memberikan dampak negatif pada unit kerja dan atau instansi yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 3 huruf D berupa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dampak negatif pada instansi. Lalu pasal 3 huruf E yang berupa melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, ini dampak negatif pada instansi yang bersangkutan juga ya. Nah, ini berpotensi mendapatkan hukuman disiplin sedang. Selanjutnya, pasal 4 huruf A menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Pasal 4 huruf B menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Pasal 4 huruf C mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan yang memberikan dampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Pasal 4 huruf D melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara yang dampak negatifnya dirasakan pada instansi yang bersangkutan ya. Nah, ini lumayan banyak nih ya untuk yang hukuman disiplin sedang. Pasal 3 huruf F menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Nah, ini dampak negatifnya pada instansi yang bersangkutan ya, misalnya ribut-ribut ya, atau misalnya komen di media sosial, berantem dengan siapa gitu ya. Tentunya yang memberikan, dampak negatif ya, atau nama atau reputasi yang buruk pada instansi ya. Nah, kemudian yang, selanjutnya adalah pasal 3 huruf G, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud. Ini juga dampak negatifnya pada instansi. Kemudian pasal 3 huruf H bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini juga dampaknya pada instansi. Nah, selanjutnya selain kewajiban tadi ya penyertanya yaitu pada pasal 4 huruf E yaitu melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 4 huruf F masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pasal 4 huruf G menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, dampak negatifnya pada instansi. Kemudian pasal 4 huruf H memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebaik-baiknya. Nah, ini dampak negatifnya pada instansi yang bersangkutan ya. Nah, khusus pelanggaran terhadap jam kerja ini ya, rekan-rekan ASN. Yang pertama, apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun, dia mendapatkan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Nah, apabila tidak masuk kerjanya itu secara kumulatif 14 sampai 16 hari dalam 1 tahun, pemotongannya adalah tukin 25% selama 9 bulan. Lalu yang ketiga, apabila tidak masuk kerjanya itu secara kumulatif 17 sampai dengan 20 hari dalam 1 tahun, maka pemotongan tukinnya masih sama sebesar 25% selama 12 bulan, berarti selama 1 tahun semaput ya, Bapak Ibu sekalian ya.
Oke, selanjutnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenai hukuman disiplin berat. Nah, di pasal 3 huruf A ada kewajiban tentang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang dampak negatifnya dirasakan pada unit kerja, instansi, dan atau negara. Nah, jadi ini tiga-tiganya kena semua, entah itu unit kerja, instansi, dan atau negara ya. Kemudian pada pasal 3 huruf B berupa kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, ini dampak negatifnya dirasakan pada negara. Yang ketiga, pasal 3 huruf C ini melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yang mana dampaknya pada negara ya dirasakan ya. Jadi apabila ada hal yang kebijakan pemerintah yang enggak kita lakukan, misalnya harusnya vaksin COVID, tapi dia malah enggak vaksin COVID. Nah ini kan ini sudah kebijakan pemerintah ya wajib vaksin COVID, ternyata nggak vaksin, akhirnya menulari. Nah ini dampaknya bisa dianggap memiliki dampak negatif pada negara ya, tapi memang harus ditelaah lagi nih ya dampak negatifnya itu seperti apa. Ini bisa dikenai hukuman disiplin berat. Nah, lalu pasal 3 huruf D berupa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dampak negatifnya pada negara, ini juga dikenai hukuman disiplin berat. Kemudian pasal 4 huruf C mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan yang mana dampak negatifnya dirasakan pada negara dan atau pemerintah. Lalu pasal 4 huruf D melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara yang mana dampak negatifnya dirasakan pada negara dan atau pemerintah. Lalu pasal 4 huruf E yaitu melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak negatifnya dirasakan pada negara dan atau pemerintah. Lalu yang terakhir pasal 4 huruf F yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ini juga bisa dikenakan hukuman disiplin berat. Nah, seperti apa sih pelanggaran terhadap jam kerja tersebut? Nah, pelanggaran terhadap jam kerja tersebut yang pertama adalah apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hari sampai dengan 24 hari kerja ya dalam 1 tahun. Jadi 21 sampai 24 hari kerja dalam 1 tahun. Jenis hukuman disiplinnya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Nah, apabila PNS-nya tidak masuk ya tanpa alasan yang sah secara kumulatif ya selama 25 sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun, maka dikenakan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ya berarti turun turun jabatan ya, demosi ya selama 12 bulan. Lalu apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Jadi 28 hari atau lebih ya dalam 1 tahun, maka diberikan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ya. Jadi pemberhentiannya sih dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Lalu selanjutnya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Nah, kalau ini terus-menerus ya, jadi berurutan selama 10 hari kerja, berarti sekitar 2 mingguan ya, nggak masuk sama sekali ya. Nah, ini dikenakan pemberhentian dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sama ya dengan tadi ya, tidak atas permintaan sendiri ya. Oke, nah selanjutnya ada lagi ya, kita kembali lagi ke pelanggaran terhadap kewajiban ya, yang dikenai hukuman disiplin berat, yaitu pasal 3 huruf E, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah ini dampak negatifnya dirasakan pada negara. Kemudian pasal 3 huruf F, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, dampak negatif dirasakan pada negara. Lalu pasal 3 huruf G menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan atau hanya mengemukakan rahasia jabatan. Nah, dampak negatifnya pada negara. Lalu pasal 3 huruf H bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara
yang mana apabila ini dilanggar, dampak negatifnya dirasakan pada negara ya. Lalu ada lagi penyerta ya, pasal 4 huruf I, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan ya. Nah, ini juga bisa apabila dilanggar ya dikenai hukuman disiplin berat. Nah, sobat ASN, apabila bisa kita intisarikan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang dikenakan hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat, rata-rata itu dilihat dari dampaknya ya. Meskipun ada juga yang nggak mesti melulu dilihat dari dampak ya. Jadi rata-rata dilihat dampaknya, dirasakannya di level mana ya. Nah, apabila dirasakan pada dampaknya itu pada unit kerja, maka diberikan hukuman disiplin ringan ya. Nah, apabila dampaknya dirasakan pada instansi ya, atau sampai level instansi, maka diberikan hukuman disiplin sedang. Nah, adapun apabila dampaknya dirasakan sampai level negara atau level pemerintah ya, maka diberikan hukuman disiplin berat. Jadi ada gradingnya atau ada level-levelnya ya, Sobat ASN. Oke, Sobat ASN, tadi kita sudah membahas tentang pelanggaran terhadap kewajiban ya dan juga jenis hukuman disiplin. Nah, untuk pelanggaran terhadap larangan nanti ada di part selanjutnya ya Sobat ASN ya. Jadi jangan lupa untuk senantiasa subscribe atau klik tombol lonceng ya supaya nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.